Pembahasan materi-materi hasil Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai dengan 2 November tahun 1949. Nah, di sini ada tujuan dan hasil Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan dan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pemerintah Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar Indonesia menerapkan sistem pemerintahan federal. Hal tersebut dapat kita ketahui dari berdirinya Republik Indonesia Serikat yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Di sini pembentukan Republik Indonesia Serikat merupakan salah satu perjanjian yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda pada Konferensi Meja Bundar. Berikut merupakan pembagian negara dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Selatan. Di dalam Republik Indonesia Serikat, terdapat satuan negara sebagai berikut: Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Jawa Tengah. Penyerahan kedaulatan RI setelah KMB dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di dua tempat, yakni di Jakarta, Indonesia, dan Amsterdam, Belanda pada 27 Desember tahun 1949. Pada 23 Desember tahun 1949, Indonesia yang diwakili Moh Hatta berangkat ke Belanda. Penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda terjadi di ruang tahta Amsterdam. Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan misternya Nijik Aksasen. Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB ternyata masih belum bisa menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. RI dianggap sebagai produk rekayasa Van Mock yang suatu saat bisa saja dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik DVD et Impera. Terdapat beberapa masalah yang terbilang sulit untuk dipecahkan. Nah, di antaranya adalah masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Masalah Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. KMB yang berlangsung di Den Haag tahun 1949 menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Kecuali Belanda harus membayar seluruh utangnya kepada RI Republik Indonesia Serikat. Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda adalah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kedaulatan tersebut tidak dapat dicabut kembali dan bersifat tanpa syarat. Pengakuan tersebut selambat-lambatnya dilakukan pada 30 Desember tahun 1949. Berikut hasil Konferensi Meja Bundar. RI Republik Indonesia Serikat dan Belanda tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Dalam uni tersebut, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama serta memiliki kedudukan yang sederajat. Masalah Irian Barat akan dibahas dan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Indonesia akan mengembalikan seluruh milik Belanda dan membayar semua utang Hindia Belanda
Sebelum tahun 1949, kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia. Dengan catatan beberapa korvet, kapal perang kecil akan diserahkan kepada RAS. Tentara Belanda secepat mungkin ditarik mundur. Dan deal, tentara kerajaan Hindia Belanda dibubarkan dengan catatan bahwa beberapa anggotanya yang diperlukan akan masuk dalam kesatuan TNI. Sekian hasil pembahasan saya, terima kasih.